kita hari ini adalah bahwasanya setelah mempelajari bab ini, kamu mampu membaca hasil pengukuran suatu alat ukur. Sebelum masuk kita ke pembahasan kita hari ini, yaitu membaca hasil pengukuran jangka sorong, terlebih dahulu dikenalkan 3 alat ukur panjang yang kebetulan kita punya di sekolah. Maka saya akan kenalkan satu persatu. Yang pertama adalah namanya mistar, ya, atau roll, sering kami sebut dengan roll. Mistar ini biasa kita gunakan untuk menggaris. Nah, juga sebagai alat ukur, biasanya kita gunakan untuk mengukur panjang suatu benda atau lebar suatu benda. Oke, ya. Kemudian yang kedua adalah jangka sorong, ya, jangka sorong. Dan ini fungsinya adalah untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil, ya, misalnya seperti diameter kelereng, diameter uang logam misalnya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mikrometer sekrup, ya. Dibandingkan dengan mistar dan jangka sorong, mikrometer sekrup ini jauh lebih teliti pengukurannya dibandingkan dengan 2 alat ukur yang barusan saya kenalkan, ya. Jadi ini bisa mengukur ketebalan kertas. Nah, kalau roll kan sudah tidak bisa mengukur ketebalan kertas, lembaran kertas gitu. Jadi kalau ini masih bisa kita gunakan untuk mengukur ketebalan kertas, ya. Gitu dia kira-kira. Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga alat ini, coba perhatikan gambar berikut ini. Masuk ke pembahasan kita, yaitu pembacaan hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer sekrup. Pembacaan hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer sekrup ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut ini. Sesuai dengan langkah pertama yang disebutkan tadi, lihat angka skala utama yang paling dekat dengan angka 0 nonius. Jadi ini adalah skala utama, sedangkan yang ini adalah skala nonius. Oke, jadi kalau kita lihat, ini kan angka 3, ini angka 4, ini angka 0 nonius. Nah, jadi kalau kita lihat ini berarti satu garis ini nilainya 0,1. Maka ini 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Nah, yang paling dekat kan di situ adalah harusnya 3,5 cm. Namun lihat, angka 3,5 cm itu sudah melewati angka 0. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita ambil yang tidak melewati. Berarti di sini bisa kita tuliskan skala utama sama dengan 3,4 cm. Itu langkah yang pertama. Oke. Kemudian langkah yang kedua, tadi sudah disebutkan, lihat garis nonius yang tepat berimpit dengan skala utama, ya. Jadi ini kita lihat garis nonius yang kita lihat nih yang tepat berimpit dengan garis utama. Jadi kalau berimpit itu atas bawah itu harus satu garis, ya, tepat berimpit. Jadi kalau kita lihat ini kan garis ke 0. Ini garis nonius yang dilihat, ya. Garis kelima. Nah, kita lihat satu persatu. Garis pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini yang berimpit. Ternyata ini yang berimpit. Nah, ya, jadi garis yang berimpit itu adalah garis keempat. Nah, berarti skala noniusnya sama dengan garis keempat. Nah, tadi disebutkan kalikan dengan ketelitian jangka sorong. Lihat kembali catatanmu di 2 minggu yang lalu atau di Google Classroom kan sudah saya kirimkan masing-masing ketelitian daripada alat ukur, termasuk jangka sorong di dalamnya. Nah, di situ ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Ini udah pernah saya kasih, ya. Oke, jadi ini kalikan dengan 0,01 cm. Inilah ketelitian jangka sorong yang dimaksud tadi. Oke, maka ini sama dengan 0,04 cm. Itulah hasilnya, skala noniusnya. Oke. Untuk langkah ketiga atau langkah yang terakhir, langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir yaitu menjumlahkan skala utama dan skala
skala Nonius. Itulah yang menjadi hasil pengukurannya. Jadi hasil pengukuran, kita singkat aja ya, HP sama dengan skala utama tambah skala Nonius sama dengan 3,4 cm tambah 0,04 cm, hasilnya 3,44 cm. Bagaimana cara penjumlahannya ini? 3,4 cm. Nah, kalau penjumlahan tetap koma itu sejajar dengan koma. Kalau nggak pandai membuat, komanya dulu bikin. Oke, ya, komanya dulu buat. Ini berarti di sini 0, di sini 4, di sini 0. Jadi ini koma harus tepat sejajar. Tambahkan 4,3, maka hasilnya 3,44 cm. Oke, itu untuk jangka sorong. Oke, sama halnya dengan jangka sorong, mikrometer sekrup juga memiliki 3 langkah untuk membaca hasil pengukurannya. Tadi sudah disebutkan, langkah yang pertama adalah lihat angka pada skala utama, angka berapa yang paling dekat dengan skala geser. Sekali lagi saya kasih tahu, ini adalah skala utama. Semua ini adalah skala utama, sedangkan yang ini adalah skala geser. Yang ini semua skala geser. Ini atas bawah skala utama. Oke? Jadi perlu kamu tahu bahwasanya atas dengan bawah ini, jadi kalau ini misalnya 8, ini yang di bawah ini nilainya 0,5. Jadi ini kan 8, berarti ini 8,5. Berarti yang ini 9, ini 9,5. Sementara tadi langkah pertama dikatakan lihat angka skala utama yang paling dekat ke skala geser. Berarti yang ini yang paling dekat. Kan ini yang paling dekat kemana? Nah, ini kan angka 8. Berarti ini angka 9. Ini angka 9,5. Tadi sudah saya sebutkan. Maka dengan demikian skala utama sama dengan dari 9,5 mm. Nah, ini lihat nih, milimeter. Oke. Sudah dikatakan tadi, lihat garis Nonius atau skala geser yang berimpit dengan garis skala utama. Yang mana maksudnya yang berimpit itu? Yaitu ini. Ini kan garis skala utama, ini kan skala geser atau Nonius. Jadi inilah maksudnya yang berimpit. Nah, jadi maksud yang berimpit itu yang ini. Oke. Nah, kalau kita lihat itu garis ke berapa? Ini kan garis ke 40, ini 45, berarti ini garis ke 41. Maka skala Nonius di sini adalah 41 sama seperti tadi, kalikan dengan ketelitian mikrometer sekrup. Ketelitian mikrometer sekrup ini, ya, ini juga udah di Google Classroom sudah saya kasih, ya, teorinya ini. Oke, kali 0,01 cm, milimeter, maka hasilnya adalah 0,41 milimeter. Sama dengan skala utama tambah skala Nonius. Jadi untuk ketiga ini sudah gampang, tinggal hasil pengukuran sama dengan skala utama tambah skala Nonius. Sama dengan berapa tadi skala utama? 9,5 mm tambah 0,41 mm. Hasilnya adalah 9,91 milimeter. Oke, caranya sama seperti tadi ya. Misalkan di sini 9,5, kemudian tambahkan 0,41, di sini 4, sini 1, di sini 0 ya. Oke, berarti tambahkan 199. Hasilnya 9,91 milimeter. Oke, kira-kira demikian.